Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang kode etik profesi akuntan publik. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga kepada masyarakat. Kode etik profesi. Kode etik profesi akuntan publik atau yang disingkat dengan KEPAP sebelumnya disebut dengan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang sebelumnya dengan nama Ikatan Akuntan Indonesia dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Kerangka kode etik IAI. Yang pertama ada prinsip etika IAI, yang kedua ada aturan etika IAIP, dan yang ketiga ada interpretasi aturan etika atau pengurus IAIP. Prinsip etika. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan umum dan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. Dan 8. Standar teknis. Aturan etika. 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Tanggung jawab kepada rekan profesi. 5. Tanggung jawab dan praktik lainnya. Keterapan. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Publik atau IAI-KAP, dan staf profesional. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatkannya aturan etika oleh anggota KAP. Aturan etika. Ada independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Apa sih yang dimaksud dengan independensi? Yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu memperhatikan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntansi publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material atau material misstatement yang diketahuinya atau mengalihkan, mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Selanjutnya ada standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum yaitu kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang kedua ada kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang ketiga ada perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang keempat, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab kepada klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk 1. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 2. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Melarang review praktek profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. 4. Menghalangi anggota dari pengajuan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. Selanjutnya, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antar akuntan publik.
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya, sepanjang tidak merendahkan citra profesi.